Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan mengucap syukur Bapa, apa yang Kau telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Itu semua karena anugerah Bapa. Kami tidak dapat balas, tetapi biarlah kehidupan kami kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi pedoman penuntun dalam langkah kami, Bapa, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, baik yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, pengurapan kuasa Roh Kudus yang beracara. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini di 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan di situ, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya ulangi lagi, dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini suatu peringatan dan mengingatkan kita bahwa ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita menjadi pengikut Kristus, dikatakan ada dua hal sini. Kita tidak boleh lagi mengasihi dunia dan seisinya. Dengan kata lain, kita bukan lagi hidup menurut cara dunia, tetapi kita harus hidup dengan cara-cara Kristus, dengan cara-cara pola-pola Kristus. Dan di sini kita bisa lihat surat Yohanes ini mengatakan bahwa jika kita masih mengasihi dunia dan dalamnya semuanya kita ikut, dikatakan maka kasih Bapa tidak ada di dalam kita, tidak ada di dalam orang itu, karena dikatakan semuanya itu menghasilkan. Kalau di ayat 16 dikatakan semuanya itu adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Jadi ketika kita bilang kita hidup mengasihi Dia, hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, dikatakan di sini kita tidak boleh mengasihi dunia dan seisinya. Dikatakan keangkuhan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ada tiga hal, dikatakan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini yang kita perlu waspadai. Hari-hari ini banyak orang percaya, banyak yang undur daripada Tuhan, banyak yang meninggalkan Tuhan. Mereka mengaku mereka masih Kristen, tetapi kehidupannya masih mengasihi dunia dengan seisinya semuanya. Mereka masih belum bisa melepaskan hal-hal yang tidak, hal-hal keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Sehingga dikatakan di ayat 17 di situ, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Mereka tidak bisa mengontrol lagi kehidupan mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan diri mereka. Mereka terseret dengan keinginan dunia. Banyak contoh hal. Kalau kita lihat sekarang, akhir-akhir ini, banyak orang lagi tidak setia dalam hal beribadah, dalam hal hidup ikut takut Tuhan. Banyak sekali. Kalau kita bisa lihat, lebih banyak komprominya, lebih banyak melihat, masih ada minggu depan lagi untuk saya beribadah, masih ada waktu. Padahal ada hal yang kita tidak pernah ketahui, bahwa waktu kita lahir dan waktu kita mati kita tidak tahu. Jadi jangan berpikir, masih panjang, masih bisa minggu depan saya datang beribadah, masih bisa hari ini nanti saya datang beribadah. Kita tidak bisa mengatur seenaknya saja, mengikut cara keinginan dunia. Tetapi bagaimana ketika kita dalam Kristus, kita tidak boleh lagi mengasihi dunia dan seisinya. Di ayat yang sebelumnya dikatakan, di
di ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dikatakan ketika kita sudah mengenal Dia, dikatakan bahwa siapa yang hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti hidup kita semuanya itu tujuannya seperti Kristus. Selalu hidup sesuai dengan Kristus. Sesuai dengan apa? Setiap hari mau disempurnakan menjadi seperti Kristus. Karena teladan kita adalah Kristus. Bukan lagi hidup mengasihi keinginan-keinginan dunia, mengingini keinginan dunia. Banyak hal. Apalagi hari-hari ini. Apalagi kalau peradaban lagi ibadah. Sekarang saja doa sedikit, rata-rata sedikit. Ada yang mau ikut doa, siapa kadang-kala pun, pelayan pun, apapun itu. Mereka sudah sedang lenyap, terikut dengan keinginan-keinginan dunia yang ada. Mereka seakan-akan kelihatannya mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya sudah jauh daripada Tuhan. Lebih mengasihi dunia dengan isi-isinya. Dan firman Tuhan ingatkan, ketika kita mengasihi dunia dan isinya, kasih Tuhan tidak ada, kasih Bapa itu tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi kita diperingatkan untuk lebih berhati-hati lagi. Ketika kita mengakui bahwa kita sudah hidup di dalam Dia, kita harus seperti Kristus. Hidup kita wajib hidup seperti Kristus. Jangan lagi seperti kayak kita tidak mengenal Dia. Hari-hari ini, mari kita mau lebih giat lagi dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Lepaskanlah hal-hal yang masih mengganjal, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan gangguan hidup yang kadangkala ditawarkan saat-saat kita mau beribadah datang kepada Tuhan. Kadangkala kita lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada kita mementingkan untuk datang kepada Tuhan beribadah. Hari Minggu kadangkala banyak cobaan-cobaan yang bisa membuat kita tidak datang beribadah, tidak datang dengan kesibukan hal-hal, ditawarkan dengan hal-hal yang mungkin acara kantor lah, mungkin acara olahraga lah, apalah, hobi ini segala macam. Semuanya diselubungi dengan hal-hal kelihatannya baik, tetapi sebenarnya itu mengasihi dunia. Jadi mari kita lebih bersungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, hidup betul-betul mengasihi Tuhan. Ketika dibilang ketika kita masih mengasihi dunia, dikatakan sini kasih Bapa tidak ada dalam kita. Tapi marilah kita ambil sikap bahwa ketika kita betul-betul mengasihi Dia, kita hidup dalam Kristus, kita wajib mengikut teladannya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami ada dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa, khususnya buat firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Bapa, hidup dalam kasih-Mu Bapa. Biarlah kami tidak mengasihi dunia dan seisinya, tetapi biarlah kasih-Mu lebih besar dalam kehidupan kami. Mampukan kami, pimpin kami, langkah kami lalu Kudus, pegang tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.